Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Dalam kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang Gereja Persekutuan Orang Kudus. Persekutuan, apa yang kalian tahu tentang persekutuan ya? Apakah itu suatu kelompok, grup, klub, geng, persekutuan atau perserikatan? Nah, atau jangan-jangan kalian sudah masuk ke dalam dari satu yang sudah Mister sebutkan tadi. Misalnya kalau zaman sekarang itu adalah geng ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Oke. Nah, dalam suatu kelompok atau klub atau persekutuan, kesatuan dan persatuan terbentuk dengan kuat bila ada unsur perekatnya yang menjiwai semua anggota kelompok. Nah, ini ada. Dan satu kelompok itu pasti ada unsur-unsur yang membuat menjadi satu. Apakah itu misalnya hobi, kebiasaan, pengalaman yang sama, atau mungkin perasaan yang senasib. Jadi itu biasa jadi dasar untuk orang menjadi satu kelompok ya. Nah, di dalam iman Katolik, syahadat iman Katolik di Credo, di dalamnya juga sudah ada ya unsur-unsur pemersatu, unsur-unsur yang kita orang Katolik jadi satu. Itu adalah kita percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, dan persekutuan para kudus. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana umat Katolik itu menjadi satu. Jadi satu perkumpulan atau persekutuan ya. Karena imanlah yang dijadikan dasar persekutuan ya. Iman, Yesus katakan sekali iman akan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah sebabnya gereja disebut sebagai satu tubuh atau satu kesatuan yang utuh ya. Nah, inilah yang menjadi dasar. Ada bisa tekankan sekali lagi, itu adalah masalah iman ya. Nah, persekutuan gereja diikat oleh tubuh dan darah Kristus, yaitu kesediaan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, melakukan kehendak Allah. Nah, apakah kehendak Allah? Katanya kalian sudah tahu, sudah tertuang di dalam doa Bapa Kami, dan juga ada sebuah perintah Allah. Itulah kehendak Allah, menjadi pribadi yang baik ya, buat diri sendiri dan untuk orang lain, menjadi contoh yang baik ya. Persekutuan para kudus bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik atau lahiriah saja, tetapi juga bersifat rohani ya, bersifat rohani. Karena persekutuan ini bukan hanya persekutuan yang ada di dunia ketika kita masih hidup, tapi juga ketika kita sudah nantinya akan menghadap ke Bapa ya. Nah, iman dan keyakinan terhadap persekutuan para kudus merupakan ungkapan iman gereja untuk dapat menikmati kesatuan seluruh umat beriman pada Kristus di dalam Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, peristiwa Pentakosta merupakan pengalaman pertama akan karya Roh Kudus yang memperbaharui. Ya, itu dapat kalian baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai 21, di mana di situ diceritakan bahwa Roh Kudus turun atas para rasul ya, yang memperbarui iman mereka. Ketika itu ada iman mereka ada goyah karena ketika itu Yesus meninggal di kayu salib ya kan. Iman mereka goyah, akhirnya Roh Kudus turun dan memperbarui iman mereka menjadi pribadi yang baru. Nah, begitu juga Konsili Vatikan kedua
dikatakan di situ bahwa gereja sebagai umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Nah, itu kan, sedang perjalanan menuju rumah Bapa. Gereja tetap jatuh bangun bergerak untuk maju. Jadi gereja juga pernah jatuh, tapi tetap maju bangun kembali, bangkit kembali, ya. Ia selalu dinamis, dan Roh Kudus ada dinamisator yang membuat gereja selalu dapat memperbarui diri sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi itu selalu memperbaharui diri, tetapi tetap tidak meninggalkan tradisi sejak zaman jemaat perdana, ya, tidak meninggalkan tradisi tetapi selalu memperbaharui diri menjadi gereja yang bisa mengikuti zaman, terutama sekarang era globalisasi digital dan segala macamnya. Makanya sekarang dengan masa-masa seperti ini, gereja juga melakukan ibadah online. Itu salah satu bentuk memperbaiki sesuai dengan tuntutan zaman. Baiklah anak-anak, mungkin yang dapat Bapak terangkan sejauh ini untuk pembelajaran kita Gereja Persekutuan Roh Kudus. Untuk tugas sekalian, seperti biasanya, ya, silakan kalian buka LKS sekalian. Itu sekitar halaman 80 atau 81 itu ya, Romawi 1 dan Romawi 2, ya, Romawi 1 dan Romawi 2. Silakan disertakan foto ketika kalian mengerjakan dan hasil pekerjaannya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.